Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Anggun, dalam mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang ragam aplikasi komunikasi data. Oke, sebelumnya kalian harus memahami dulu konsep dari komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan, informasi, atau berita dua pengguna atau lebih jumlahnya dengan tujuan saling memberikan feedback sehingga diperoleh persepsi yang sama tentang hal yang sedang dibicarakan. Adapun jenis arah kanal transmisi dalam komunikasi, ada simplex dan duplex. Dan simplex adalah sinyal hanya ditransmit satu arah saja, di mana satu stasiun sebagai pemancar atau pengirim dan yang lainnya sebagai penerima. Contoh dari simplex ini adalah radio dan televisi. Adapun duplex dibagi menjadi dua, ada half duplex dan full duplex, di mana half duplex ini adalah kedua stasiun mungkin melakukan pengiriman tapi tidak bisa bersamaan, melainkan beroperasi gantian. Contohnya adalah walkie-talkie. Adapun yang terakhir ada full duplex. Full duplex adalah kedua stasiun mungkin mentransmisikan secara serentak atau bersama-sama. Contohnya ada telepon. Oke, ragam komunikasi itu dibagi menjadi 4. Ada komunikasi audio, komunikasi video, komunikasi audio-video, dan yang terakhir adalah komunikasi data. Oke, komunikasi audio adalah suatu alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui alat pendengaran. Contohnya ada telepon, walkie-talkie, dan ada radio. Oke, adapun jenis komunikasi video. Video ini adalah suatu bentuk komunikasi yang dapat ditangkap melalui alat penglihatan atau visual. Contohnya ada CCTV, dan yang terakhir ada big screen iklan, seperti ini. Dan jenis komunikasi audio video ini adalah gabungan dari komunikasi audio dan video, di mana komunikasi ini dapat ditangkap melalui alat pendengaran dan penglihatan atau visual. Contohnya ini seperti televisi, video call, atau video conference yang seperti sekarang kalian sedang lakukan melalui pembelajaran jarak jauh, bisa menggunakan Zoom Meet, bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan Webex, dan lain halnya. Dan yang terakhir ada jenis komunikasi data, di mana proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner, melewati saluran transmisi dan peralatan switching. Dapat terjadi antara komputer dengan komputer, komputer dengan terminal, atau komputer dengan peralatan. Contohnya, jaringan internet dan jaringan komputer. Di sini diperlihatkan gambar jaringan internet ini menggunakan satelit sebagai media transmisinya. Ada juga jaringan komputer di sini menggunakan jaringan kabel fiber optik seperti itu. Nah, masih berkaitan dengan data, terlihat ada customer yang memiliki akun dari berbagai dalam bidang keuangan perbankan, data historis, pembelian, entertainment, gaming, dan yang terakhir ada sosial media. Begitupun dengan kalian, pasti semua memiliki akun medsosnya, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, dan lain hal sebagainya. Tahukah kalian, akun-akun yang sudah kalian buat itu adalah kumpulan dari berbagai data. Nah, data itu akan disimpan nantinya oleh sebuah server. Bagaimana jika penggunanya akan banyak? Nah, hal itu akan berkaitan dengan big data. Big data ini ada karena adanya revolusi 4.0 atau berkembangnya Internet of Things, IoT seperti itu, di mana definisi dari big data adalah data yang skala keragaman dan kompleksitasnya memerlukan arsitektur, teknik algoritma, dan analisis untuk mengelola serta mengekstrak nilai pengetahuan yang tersembunyi. Nah, adapun big data tadi tersimpan dalam sebuah perangkat
atau biasa kita sebutnya data center atau pusat data. Nah, ini adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan untuk menempatkan sistem dan komponen-komponen komputer seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Atau biasa di laptop kalian ada media memorinya, RAM-nya. Nah, seperti itu, tapi ini dengan kapasitas yang sangat besar. Nah, adapun pekerjaan yang berkaitan dengan big data. Ada data analis, data engineer, dan data scientist. Lalu apa perbedaannya? Kalian harus tahu dulu definisinya. Data engineer ini adalah membuat infrastruktur bagaimana data akan didapatkan dan diolah sesuai dengan kebutuhan para data scientist dan data analis. Data scientist ini adalah melakukan proses analisis data menggunakan berbagai cara dan algoritma untuk menemukan solusi dari suatu masalah yang rumit. Sedangkan data analis adalah orang yang mencari insight untuk memajukan bisnis dari segi apapun. Nah, ini perbedaan antara skill yang dilakukan oleh data scientist, data engineer, data analis. Di sini ada bahasa-bahasa pemrogramannya seperti itu. Namun, untuk mudah dipahami, saya analogikan seperti ini. Ada sebuah perusahaan restoran di mana data engineer ini bertindak sebagai orang-orang yang memilih, menyiapkan, dan mengelola bahan-bahan terbaik untuk diberikan kepada para chef. Nah, para chef di sini kita analogikan sebagai data scientist dan data analis. Data scientist ini adalah chef yang berinovasi setelah menerima bahan dari data engineer langsung bekerja untuk membuat menu-menu terbaik untuk disajikan kepada para penikmat makanan yang sudah menunggu di luar. Dan adapun data analis adalah bisnis chefnya yang berhubungan langsung dengan orang yang akan menikmati makanan. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan dari pertemuan kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.